Mekamato Series musim kedua akan segera tayang menyapa para fans pada tanggal 29 September 2023, yang itu bisa kalian tonton secara resmi pada platform channel YouTube Monster Official. Sebenarnya Nat sudah menontonnya sih, tapi nggak ada salahnya juga kita menonton kembali series Mekamato musim 2 di channel YouTube Monster. Yang ini tuh bisa jadi bentuk dukungan kita kepada studio produksi agar bisa terus menampilkan animasi-animasi seru dan keren seperti Bobo Boy dan Mekamato. Tapi Nat di sini pengen membahas soal movie keempat dari Bobo Boy yang masih memiliki hubungan dengan Mekamato. Jadi biar gak kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Bobo Boy The Movie 4, Bobo Boy Cross Mekamato. Let's check this out. Yay! Sejak pertama kali diumumkan pada MonsterCon 2022, Monster Studio memberikan pengumuman Project Monster Phase 3.0 dan salah satunya adalah crossover movie antara Bobo Boy dan Mekamato yang membuat para fans menjadi bersemangat. Dengan begitu, movie crossover ini akan menjadi movie keempat dari animasi Bobo Boy setelah penayangan dari Bobo Boy Movie 3 pada tahun 2025. Ya, dibandingkan dengan movie yang lainnya, movie keempat Bobo Boy ini cukup berbeda. Itu dikarenakan sejatinya universe antara Bobo Boy dan Mekamato itu sebenarnya adalah universe yang sama. Namun, animasi Bobo Boy dan Mekamato hidup di timeline yang berbeda atau aliran waktu yang berbeda. Yang jadi asumsi Nat di sini, saat nanti di movie crossover-nya rilis, Nat yakin jika Mekamato yang dimaksud di movie itu adalah Mekamato versi masih muda atau Amato yang ada di animasi Mekamato, bukan ayah Bobo Boy yang sudah jadi dewasa. Hal ini bisa terjadi karena judul crossover-nya aja, BXM. Ya, masa iya yang nanti bakal berpetualangan gabungan dengan Bobo Boy itu adalah ayahnya pas udah jadi dewasa. Sementara crossover biasanya membuat sebuah kolaborasi dari dua series atau dua franchise yang berbeda. Jadi intinya tuh gini, kalau Bobo Boy crossover sama Mekamato dewasa aka ayah Bobo Boy, itu tidak termasuk crossover karena ayah Bobo Boy atau Amato dewasa termasuk properti atau bagian dari series Bobo Boy. Sedangkan kalau Bobo Boy crossover sama Mekamato remaja, itu baru termasuk crossover. Itu karena Amato yang diceritakan di sana adalah Amato yang berbeda. Maksudnya berbeda, Amato remaja belum tahu soal Bobo Boy dan masa depan yang akan dia jalani. Dan dia itu mewakili karakter animasi Mekamato yang timelinenya masih di zaman dulu saat ayah Bobo Boy masih muda. Nah, kalau udah jelas masalah timeline dan konsep crossovernya, mungkin sekarang timbul pertanyaan dari kalian. Bagaimana cara membuat Bobo Boy dan Amato remaja bertemu? Itu karena walaupun mereka tinggal di satu universe yang sama, tapi mereka berada di timeline yang berbeda. Yang kayaknya kalian udah tahu sih jawabannya, walaupun gak Nat omongin juga. Hehehe. Yap, bener banget. Time traveler concept. Sebenarnya ada dua cara unik untuk mempertemukan Bobo Boy dan Amato dari timeline yang berbeda. Yang di sini Nat berteori liar, di mana konsepnya nanti masa di era Bobo Boy sudah benar-benar hancur. Bobo Boy kehilangan banyak rekan dan teman-temannya, termasuk orang-orang penting dalam hidupnya, sehingga peristiwa tersebut memaksa Bobo Boy untuk pergi ke masa lalu, yang dimana ayahnya masih remaja dan meminta Amato remaja untuk membantunya mencegah agar masa depan tidak hancur. Tapi walaupun ada sisi positif perjalanan waktu yang dilakukannya, ada juga dampak negatif yang akan terjadi. Itu karena jika Bobo Boy melakukan time travel, bisa saja dia mengotak-atik aliran waktu yang bisa terjadi anomali waktu atau timeline yang bercabang, sehingga hal ini akan merubah masa depan Bobo Boy secara total. Karena tindakan kecil sekalipun di masa lalu akan berdampak besar terhadap masa depan yang akan terjadi. Yang bahayanya, bisa jadi tindakan Bobo Boy di masa lalu bisa saja merubah sejarah, bahkan menghilangkan entitas Bobo Boy
Itu karena bisa saja ibu dan ayahnya di masa depan yang baru tidak akan menikah, sehingga di timeline yang baru Boboiboy itu tidak pernah dilahirkan. Tapi bisa saja perjalanan waktu Boboiboy ke masa lalu akan menjadi time paradox, yang sebenarnya hal itu memang harus dilakukan dan harus terjadi. Ya, singkatnya, apapun yang dilakukan oleh Boboiboy di masa lalu itu adalah hal yang benar dan memang semestinya harus terjadi. Singkatnya, perjalanan waktu Boboiboy ke masa lalu tidak akan merubah apapun karena aliran waktu yang memang harusnya seperti itu. Tapi negatifnya, seperti yang Nat bilang sebelumnya, karena time paradox itu tidak akan merubah apapun di masa lalu karena kejadian yang memang seharusnya terjadi seperti itu. Itu tandanya masa depan yang terjadi tidak akan bisa dirubah oleh Boboiboy, sehingga masa depan yang hancur tidak bisa dirubah oleh Boboiboy. Namun mungkin harus ada perubahan pada ceritanya, yang dimana bisa saja Boboiboy dan kawan-kawan secara tidak sengaja terlempar ke masa lalu, sehingga Boboiboy dan kawan-kawan mencari cara untuk kembali ke masa yang sesungguhnya. Dan secara kebetulan Boboiboy bertemu dengan ayahnya di masa lalu yang masih remaja, yang sedang menyelesaikan sebuah konflik. Nah, bisa jadi konflik ini adalah penyebab alasan kenapa Boboiboy dan kawan-kawan bisa terlempar ke masa lalu. Sehingga mau tidak mau Boboiboy dan kawan-kawan harus team up dengan Amato dan kawan-kawan agar bisa menghentikan konflik itu dan mengembalikan Boboiboy ke masanya. Namun dengan catatan, Boboiboy itu tidak boleh mengungkapkan jati dirinya kepada ayahnya yang masih remaja, karena hal ini ditakutkan bisa menyebabkan timeline bercabang jika Boboiboy mengungkapkan jati dirinya. Sehingga hal yang semestinya harus terjadi tidak akan berubah karena kedatangan Boboiboy. Dengan begitu, time paradox akan terjadi, sehingga yang membuat segala yang dilakukan oleh Boboiboy dan kawan-kawan di masa lalu tidak akan berdampak ke masa depan. Itu karena perjalanan waktu Boboiboy ke masa lalu merupakan sebuah hal yang seharusnya terjadi. Tapi ada sih satu cara lagi agar Boboiboy bisa bertemu Amato remaja tanpa melakukan time travel. Yap, bener banget, multiverse concept. Dengan begitu, Monster akan dengan terang-terangan memperlihatkan dua seriesnya secara bersamaan dari universe yang berbeda. Tapi kayaknya hal ini nggak mungkin deh, soalnya Ci Anas yang kurang suka dengan konsep multiverse seperti ini. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye! Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah tamu mendayu serta dirimu. Yes! Yes! Jadikan hanya